Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 339. Tang Xiu dan Guyan Er saling pandang dan tersenyum tipis. Saat Tang Xiu menoleh ke belakang, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku memang masih muda, begitu mudanya sehingga wajar saja untuk bertindak kurang ajar dan sembrono. Baiklah, kau bisa memanggilku Kaisar Langit Agung Tang, atau hanya Tang Agung. Bagaimana denganmu, Tuan? Kaisar Langit Agung Tang? Si gendut setengah baya itu tak kuasa menahan tawa dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kau benar-benar tidak tahu apa itu kerendahan hati dan kesederhanaan, bukan, bocah kecil? Bahkan aku, tidak berani menyebut diriku Kaisar Agung atau Kaisar Langit. Bagaimanapun, menurutku kau orang yang sangat menarik, adik kecil Tang Agung, jadi mari kita bermain. Aku akan memberitahumu milikku jika kau menang, tetapi kau harus membiarkanku melihat penampilan wanita cantik di sebelahmu jika aku menang. Sepakat? Senyum di wajah Tang Xiu sedikit surut dan dia berkata dengan tenang. Kau tahu, orang tua dari kutub surgawi itu mengatakan kepadaku secara pribadi bahwa rasa ingin tahu akan membunuh kucing. Jadi jangan bahas hal seperti itu lagi jika kau ingin berteman. Namun jika kau menyimpan dendam, kami akan tetap membiarkanmu bermain dengan senang hati. Pria gemuk setengah baya itu menatap kosong dan membeku sesaat sebelum sedikit mengernyit. Sepengetahuannya, lelaki tua tiang surgawi itu telah hilang selama ribuan tahun. Namun pemuda di depannya benar-benar mengatakan bahwa pria itu memberitahunya secara langsung? Apakah ada yang salah? Mungkinkah pemuda ini baru saja bertemu dengan orang tua tiang surgawi itu? Pria gemuk setengah baya itu merenung sejenak dan hendak berbicara ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat Tang Xiu yang bertanya kepadanya apakah dia merasa pria itu masih muda. Mungkinkah dia reinkarnasi dari seorang kultivator tertinggi yang memiliki kekuatan super atau semacamnya? Benar sekali, mereka berdua bahkan tidak gentar ketika wanitaku membunuh dewa tua berjubah itu. Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana ia menempatkan dirinya sebagai seseorang yang berstatus lebih tinggi, pemuda itu tidak rendah hati, tunduk, atau bereaksi berlebihan. Ia hanya mempertahankan sikapnya yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh anak muda manapun di hadapannya. Pria gemuk setengah baya itu menatap tajam ke arah Tang Xiu dan berkata, Aku akan mengabulkan permintaanku tadi, tapi kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku yang lain. Sial, tentu saja, kau benar-benar penasaran, bukan? Tang Xiu terkekeh pelan dan berkata, Baiklah, aku siap mendengarkan. Tanyakan pertanyaanmu. Apa hubungan kalian berdua? Tanya pria gemuk setengah baya itu. Dia muridku, jawab Tang Xiu, dan juga wanitanya. Imbu Guyan Er sambil menggenggam tangan Tang Xiu erat-erat dan mengeluarkan aura keemasan abadi dalam sekejap. Pria gemuk setengah baya itu menarik napas dalam-dalam dan segera menyadari betapa tepat tebakannya. Pemuda di depannya kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari seorang kultivator tertinggi yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki murid emas abadi ketika dia jelas-jelas baru saja maju ke tahap abadi? Terlebih lagi, murid emas abadinya hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap emas abadi sempurna. Mulut si gendut setengah baya itu melengkung dan dia tersenyum tipis. Tidak peduli apapun identitasmu di masa lalu, kau sekarang hanyalah seorang dewa kecil biasa di mataku. Namaku adalah Nin Nether Swordmaster, Great Tang Lil Bro. Kau bisa memanggilku Nin Nether Big Bro. Ahli pedang 9 Nether, di samping Tang Xiu, kilatan dingin melintas di mata Guyan Er. Dia tahu siapa pendekar pedang 9 Nether ini, seorang pria yang hampir setenar dirinya dan juga ahli dewa emas sempurna yang sama menakutkannya. Keduanya telah lama dianggap sebagai iblis yang menakutkan dan menyeramkan oleh banyak orang. 9 Nether Swordmaster dari sekte makam pemakaman? Tatapan rumit melintas di mata Tang Xiu sebelum dia mengangguk dan berkata, Persahabatan kita bisa disaksikan di masa depan. Tetapi aku sekarang terlalu miskin sehingga aku bahkan tidak bisa mengeluarkan beberapa kristal abadi untuk membeli beberapa gladiator abadi emas. Jadi, untuk hadiah pertemuan pertama, aku akan memenuhi 3 permintaanmu di masa depan. Aku tidak akan pernah menolak permintaanmu selama itu masih dalam kemampuanku. 3 permintaan? Cahaya bersinar di mata Nine Nether Swordmaster.
Melihat Tang Xiu dengan penuh arti, dia kemudian mengangguk dan berkata, memenuhi 3 permintaan untuk hadiah pertemuan pertama adalah sesuatu yang berat, Tang Lil Bro. Kita berteman, dan hadiah pertemuan pertama adalah sesuatu yang saling berbalas. Berapa banyak gladiator emas abadi yang kamu butuhkan? Tepatnya, Lil Bro? Biar aku yang membayarnya, hahaha. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempolnya, memuji. Sangat kaya dan mewah, kakak Nine Neter. Kau tahu, 20 gladiator emas abadi berharga 150 kristal abadi, jadi hadiahmu lebih dari 1 juta esensi kristal yang diberikan oleh Nyonya Empyrean Paul serta hidangan mewah senilai jutaan kristal abadi yang disediakan oleh paviliun pengamatan bintang sebelumnya. Tapi aku akan menerimanya karena kita berteman. Hah? Nine Nether Swordmaster terkejut dan bertanya dengan heran. Sejak kapan Empyrean Paul Lady menjadi begitu murah hati? Tidak tahu, sama sekali tidak mengenalnya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Nine Nether Swordmaster tertawa terbahak-bahak lagi dan menatap Tang Xiu dengan kagum. Kau tahu, kau benar-benar menarik, Tang Lil Bro. Banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengan wanita Empyrean yang sangat tertutup, namun kau dengan terang-terangan mengatakan padaku bahwa kau tidak mengenalnya, ya? Itu sangat menarik. Aku selalu jujur dengan teman-temanku, loh. Tang Xiu terkekeh. Buahaha, Nine Nether tertawa terbahak-bahak. Kejujuran di antara teman, ya? Aku sangat menyukainya. Ngomong-ngomong, Tang Lil Bro, kamu memberiku 3 permintaan, jadi aku akan menguangkan salah satunya sekarang. Aku akan bertaruh besar dalam waktu sekitar 8 bulan, jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk memenangkan permainan itu. Bagaimana menurutmu? Musuhmu? Tanya Tang Xiu. Ya. Nine Nether Swordmaster mengangguk dan berkata, kami berseteru, dan Empyrean Paul Lady menjadi penengah untuk menyelesaikan dendam. Oleh karena itu, pertaruhan besar akhirnya diselesaikan dan perseteruan akan berakhir tidak peduli siapa yang menang. Namun, aku bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika aku menang, dan kekuatan hidupku akan sangat rusak jika aku kalah. Baiklah, tapi aku tidak berani memberimu jaminan 100%. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk itu. Tang Xiu mengangguk. Jangan khawatir, kata Nine Nether Swordmaster. Aku tidak akan menggantungkan semua harapanku padamu. Temani saja aku untuk memberiku beberapa saran dan masukan. Tidak mungkin aku bisa menyalahkanmu bahkan jika aku kalah. Saat itu, beberapa penjaga arena narapidana mendatangi sekelompok orang itu dan direktur menyipitkan matanya dan menatap Nine Nether Swordmaster. Silakan bayar denda sebesar 1 juta kristal abadi jika Anda mengetahui kebiasaan arena narapidana kami, Tuan. Seseorang dari pihak kami akan menjelaskannya kepada Anda jika Anda tidak mengetahuinya. Nine Nether Swordmaster menjentikan jarinya dan sebuah cincin spasial muncul di tangan direktur arena narapidana. Saat pihak lain memeriksanya dengan indera keabadiannya, dia mengangguk dan berkata, semua orang di arena narapidana kita adalah tamu terhormat, jadi kuharap kau tidak bertindak terlalu jauh. Bertaruhlah dengan musuhmu dan kalahkan mereka semua jika kau tidak merasa senang. Itu jauh lebih menarik daripada membunuh mereka. Kau tidak perlu membayar 1 juta kristal keabadian bahkan jika kau membunuh mereka. Kau hanya perlu pergi ke lobi dan mengajukan kontra pertarungan kematian dan kau pasti bisa meraup nyawa musuhmu. Nine Nether Swordmaster melambaikan tangan dan berkata, aku sudah tahu itu. Enyahlah, sang dewa emas tua tersenyum acuh tak acuh sebagai tanggapan, namun ia melemparkan senyum ramah pada Tang Xiu sebelum membawa para pengawal pergi. Ngomong-ngomong, kamu kenal orang itu, Tang Lil Bro? Tanya Nine Nether Swordmaster. Kami berkenalan secara kebetulan karena sebelumnya aku pernah membicarakan tentang pembelian 20 gladiator abadi emas, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Untuk apa kau membeli begitu banyak gladiator emas abadi? Nine Nether Swordmaster bertanya. Apa kau ingin mereka menjadi pelindungmu atau semacamnya? Kakak Nine Nether, tidakkah menurutmu aku bisa terhindar dari beberapa hal yang merepotkan di masa depan jika aku memiliki sekelompok antek di sisiku? Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Sayang sekali aku terlalu miskin sekarang. Kalau tidak aku akan membeli puluhan atau bahkan ratusan juta prajurit kematian emas abadi untuk akhirnya membentuk pasukan emas abadi.
Di masa depan, aku hanya perlu melambaikan tanganku atau menunjuk jariku setiap kali aku tidak senang dan orang-orang emas abadiku akan langsung menghancurkan dan meratakan musuh-musuhku. Bukan? Batuk, batuk. Nin Nether Swordmeister bahkan tidak bisa bernapas sedikit pun dan hampir tersedak setelah mendengarnya. Perasaan tercekik itu membuat wajahnya memerah dan ekspresinya menjadi aneh. Setelah beberapa saat, dia mengacungkan jempol ke Tang Xiu dan berseru. Sialan, Tang Lil Bro, kamu benar-benar luar biasa. Keajaiban. Kamu bahkan bisa memikirkan ide yang begitu hebat, bromu ini benar-benar mengagumimu. Bab 1301 Perjudian Besar. Dari awal hingga akhir, Nin Nether Swordmeister tidak lagi menanyakan identitas asli Tang Xiu. Itu seperti pepatah umum yang mengatakan bahwa persahabatan antara pria mungkin tanpa acuh tak acuh tetapi murni seperti air. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan pertama mereka dan wajar untuk tidak mengungkapkan segalanya tentang satu sama lain. Tak lama kemudian, seorang wanita yang sangat anggun melangkah masuk ke arena-arena narapidana. Mengenakan pakaian tempur hitam, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara berat. Pertandingan gladiator deathmatch berikutnya pasti akan membuat darahmu mendidih, dan kamu harus tahu nama-nama petarung dan catatan mereka. Tanpa basa-basi lagi, mari kita temui Battle Peng dan Vasev. Saat suaranya menghilang, mata semua orang terfokus pada pintu masuk arena yang penuh peluru. Ribuan penjudi di seluruh auditorium berdiri saat dua sosok muncul, meneriakkan nama petarung yang mereka pertaruhkan. Dewa Emas tahap awal, Battle Peng. Vasev, Dewa Emas tingkat menengah. Dengan senyum di wajahnya, Nin Nether Swordmeister menoleh ke Tang Xiu dan berkata, seorang Dewa Emas tahap awal melawan Dewa Emas tahap menengah. Battle Peng memiliki 48 kemenangan dari 49 pertarungan. Satu-satunya saat dia gagal adalah karena kondisinya yang melemah setelah cedera parah, kehilangan kesempatannya untuk membunuh lawannya yang sekarat. Vasev, di sisi lain, memiliki 60 kemenangan dari 62 pertarungan di mana dia secara brutal membunuh setiap lawannya setiap saat. Dia adalah salah satu dewa emas paling kejam di arena narapidana ini, dan juga orang yang hidup paling lama di sini. Bagaimana pendapatmu tentang pertarungan antara keduanya, kakak Tang kecil yang agung? Siapa yang akan menjadi pemenang? Tang Xiu diam-diam mengingat catatan kedua pria itu dan informasi spesifik mereka. Setelah beberapa menit, dia perlahan berkata, itu akan menjadi Battle Peng. Nin Nether Swordmeister menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Dulu aku juga suka melawan arus utama. Semakin banyak orang menganggap satu pihak tidak mungkin menang, semakin besar kemungkinan aku bertaruh pada orang seperti itu. Agak membuatku bersemangat setiap kali pertarungan berlangsung terbalik, loh. Ah, bagaimana kalau bertaruh pada pertarungan ini? Tidak perlu banyak bermain, cukup bertaruh dengan jumlah yang kecil. Bagaimana menurutmu, Saudara Sembilan Nether? Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Secercah cahaya melintas di mata Nin Nether Swordmeister. Aku akan mengajarimu Nin Nether 18 Swords jika kau menang. Tapi kau hanya perlu memberiku 1 juta esensi kristal yang diberikan oleh Empyrean Pole Lady. Bagaimana? Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nin Nether Bro memiliki kultivasi yang menakutkan dan Nin Nether 18 Swords yang kamu ciptakan dapat dihitung sebagai kemampuan ilahi yang sangat kuat di dunia abadi. Sayang sekali aku tidak kekurangan seni ilahi dan sejenisnya, jadi mari kita bertaruh dengan 1 juta esensi kristal. Selain itu adalah cara yang paling adil bagi kita berdua. Cukup adil. Nin Nether Swordmeister menatap Tang Xiu dengan penuh arti, merasa bahwa penilaiannya benar. Orang di depannya ini jelas merupakan sosok yang sangat kuat sebelumnya. Jadi dia tertawa terbahak-bahak dan menambahkan. Kalau begitu, 1 juta esensi kristal. Biarkan kami memiliki uang saku sebanyak itu. Uang saku? Uang receh? Pantatmu? Tang Xiu menggerutu dan mengumpat dalam hati. Baginya saat ini, 1 juta esensi kristal yang setara dengan 100 juta kristal abadi adalah jumlah yang sangat besar. Hanya menggunakannya untuk membeli sumber daya kultivasi saja mungkin akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk semua anggota Kekaisaran Tang Agung selama berabad-abad. Di dalam sel pertandingan arena narapidana. Tidak gembira atau murung,
Battle Peng dengan tenang mengamati Vasev yang tampak agresif di arah yang berlawanan. Setiap kali ia memasuki arena untuk bertarung, satu-satunya tujuannya adalah bertahan hidup, alih-alih membunuh lawannya. Kehidupan di arena narapidana gelap dan tampaknya hanya terdiri dari pertarungan tanpa akhir. Ia tahu bahwa hanya dengan mengamankan kemenangan ia akan mampu bertahan hidup. Dia masih memiliki secercah harapan yang menyala di dalam hatinya. Untuk mendapatkan penghargaan dari beberapa tokoh besar yang akan membelinya dari lubang neraka ini. Bahkan jika dia mengikuti orang ini untuk melakukan pembunuhan di masa depan, itu masih jauh lebih baik daripada tinggal di lubang neraka ini selamanya. Jauh lebih baik, pertarungan, dimulai. Saat wanita anggun dan bergaya itu memanggil, Vasev berbalik dan mengacungkan pedangnya. Saat dia menyerbu Battle Peng sejauh 100 meter, bilah pedang itu telah hancur. Battle Peng dengan cepat mengeluarkan berbagai segel. Lapisan perisai cahaya yang tumpang tindih muncul di depannya. Meskipun bilah pedang itu terus-menerus menghancurkan pesona itu, serangan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya itu masih dapat ditangkis begitu mereka berada setengah meter dari Battle Peng. Tombak perak tiba-tiba muncul di tangan Battle Peng secara tiba-tiba. Bayangan tombak itu memancarkan api yang menyala-nyala yang ditutupi oleh rune emas yang tak terhitung jumlahnya dan melesat menembus bayangan bilah pedang di depannya. Ledakan. Mereka mundur pada saat yang sama, masing-masing terpaksa mundur beberapa kilometer sebelum akhirnya mampu menstabilkan tubuh mereka. Rasa haus darah tampak jelas di mata Vasev. Sambil menjilati bibirnya yang kering, dia menyeringai dengan ganas. Aku telah menyaksikan 24 pertarunganmu dan meneliti rahasia seni ilahi milikmu, Battle Peng. Kau mungkin bisa bertukar pukulan denganku jika kau naik ke level lain dan menjadi emas abadi tingkat menengah. Namun, kekuatanmu saat ini hanya akan menjadi batu loncatan agar aku bisa hidup lebih lama. Hari ini, aku, Vasev, akan menggunakan darahmu untuk menambah satu kemenangan lagi pada catatanku yang luar biasa. Dengan kata lain, dengan rantai pernis hitam sepanjang 100 meter di tubuhnya sebagai fondasi, kabut hitam keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Tepat pada saat itu, dia bergegas menuju Battle Peng lagi, dan bilahnya menebas dengan ganas sementara rantai berputar di sekitar gambar bilah. Kabut hitam itu seperti ular melata yang berfluktuasi yang membawa aura kematian. Mengandalkan kultivasimu yang lebih tinggi dan berani bersikap sombong, ya? Kau sedang mencari kematianmu sendiri. Bertarung dan membunuh mereka yang berada di level yang lebih tinggi hanyalah kejadian biasa di dunia abadi. Kalau begitu, aku akan membantu memenuhi keinginanmu untuk mati. Cahaya dingin bersinar di mata Battle Peng. Dia melambaikan tangannya dan tombak di tangannya berubah menjadi anak panah yang melesat ke langit dan melesat ke Vasev yang berlari kencang. Berbeda dengan anak panah yang sulit diarahkan, bayangan tombak itu tampaknya telah terhubung dengan ikatan keperakan dan terus mengubah lintasannya lapis demi lapis. Tombak tenun petir. Saat Battle Peng menginjak bayangan tombak, kobaran api keluar dari tubuhnya, mengubah penampilannya menjadi inkarnasi dewa perang yang menyala-nyala. Dia terus mengeluarkan banyak jurus dan melepaskan pukulan mematikan yang cepat dan dahsyat. Ledakan. Sebuah formasi telah disusun di sekeliling sel arena, sehingga dampak kekuatan dari bentrokan antara kedua pria ini tidak berpengaruh keluar, tidak peduli seberapa kuatnya itu. Kobaran api yang bersilangan dan kabut hitam yang bertahan. Kedua pria itu terus mengeluarkan berbagai kekuatan supranatural. Konsumsi yang cepat mulai terlihat dan Vasev perlahan-lahan memperoleh keunggulan. Namun, itu hanya sedikit keunggulan karena luka-luka mulai menutupi tubuhnya seiring berjalannya waktu, menderita berbagai krisis. Memanfaatkan penyakitmu berarti mempertaruhkan nyawamu. Seiring berjalannya waktu, Vasev, yang telah bertarung selama beberapa jam, tiba-tiba bilah hitam di tubuhnya terbang. Saat cahaya bilah itu menebas ke arah Battle Peng dalam sekejap mata, jubah hitam itu tiba-tiba membengkak dengan cepat dan Vasev langsung muncul di depan Battle Peng. Bunuh! Pedang lain menyapu leher Battle Peng dalam sekejap. Battle Peng tampaknya telah menduga gerakan seperti itu. Tangannya bergerak dan dia membentuk segel. Saat bilah pedang itu menyapu lehernya, jari-jarinya berubah menjadi bentuk cakar. Gerakannya yang tampak biasa saja membuat ruang di depan tenggorokannya menjadi terdistorsi. Pada saat berikutnya,
Ruang yang terpelintir itu diperbesar tanpa batas dan kekuatan benturan langsung mengguncang tubuh Vasev dan membuatnya tiba-tiba mundur. Terlambat. Battle Pain menyeringai mengerikan. Saat kekuatan abadi yang melonjak menyerbu bayangan tombak itu menembus dada Vasev. Vasev tercengang karena tak percaya. Battle Pain perlahan menghilang di belakang Vasev dengan pedang pendek di tangannya yang menusuk punggungnya dalam-dalam. Kekuatan abadi yang dahsyat telah menghancurkan inti jantung Vasev dan menghancurkan semua organ dalamnya. Saat berikutnya, tombak itu muncul begitu saja dan langsung menghantam Vasev. Mari kita mati bersama. Tubuh Vasev tiba-tiba terangkat dan bayangan cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya. Meskipun tubuhnya terlempar ke belakang, bayangan emas itu bergerak seperti sambaran petir dan langsung berubah menjadi bilah pedang panjang dan dengan kuat menebas kepala Battle Pain. Engah. Battle Pain memegang pedang pendek di depan dahinya untuk menangkis serangan itu. Saat bilah panjang itu mengenai dan mematahkan pedang pendek itu, alih-alih mengenai kepala Battle Pain, bilah itu malah memotong telapak tangannya yang memegang pedang pendek. Ledakan. Bilah panjang itu meledak dengan dahsyat dan ledakan itu membuat tubuh Battle Pain terbalik sejauh puluhan kilometer sebelum dia menghantam tanah dengan keras. Suara mendesing. Sosok itu melesat secepat kilat dan langsung muncul di depan Battle Pain. Kabut merah muda menyembur dari tangan orang itu dan mengumpulkan pergelangan tangan Battle Pain yang terpotong dan darahnya. Seutas benang emas kemudian melilit tangan yang terpotong itu dan dengan cepat menyambungkannya kembali untuk Battle Pain. Kabut sihir abadi yang bertambah ini dapat membuat pergelangan tanganmu kembali ke bentuk semula dalam waktu 3 hari. Namun, ingatlah untuk tidak berkelahi dengan siapapun selama waktu itu. Wanita yang luar biasa anggun itu melirik tubuh Vasev yang hancur. Lalu dia melayang dan pergi. Battle Pain bangkit dari tanah dengan susah payah, matanya penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Setelah merangkak, dia dengan lembut menggerakkan lengan bawahnya. Dia bahkan tidak melirik ke auditorium yang penuh dengan sorak-sorai dan umpatan di luar dan perlahan menghilang di luar pintu masuk arena penjara, di auditorium. Senyuman muncul di sudut mulut Tang Xiu. Dia menoleh ke Ninneter Swordmeister dan dengan senyum yang dipaksakan berkata, "Wah, sepertinya aku memenangkan taruhan ini, ya?" Lelaki itu mengangguk dan telapak tangannya mengusap pipinya yang gemuk, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kau bisa menilai bahwa Battle Pain akan keluar sebagai pemenang?" "Ada beberapa petunjuk dalam informasinya," jawab Tang Xiu. Di situ tertulis bahwa dia diduga ahli dalam beberapa teknik spasial. Namun, dia tidak pernah menggunakan kemampuan manipulasi spasial apapun dalam pertarungan sebelumnya. Mungkin Anda masih belum mengerti, jadi saya akan menjelaskannya dengan lebih lugas. Dugaan saya, dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang. Selain itu, saya pikir setiap ahli yang dapat bertahan hidup hingga menjadi Dewa Emas memiliki setidaknya 1 kartu truf. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ninneter Swordmeister mengernyitkan alisnya. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Mengapa dia tidak menggunakan kemampuan manipulasi spasialnya ketika dia hampir dibunuh oleh musuhnya sebelumnya? Itulah sebabnya dia kalah dalam pertempuran itu. Tang Xiu menyipitkan matanya dan berkata dengan serius. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menyembunyikan kekuatannya. Bahkan mungkin saja dia bukan Dewa Emas tahap awal. Kau bilang dia bukan Dewa Emas tahap awal? Ninneter Swordmeister terkejut. Bagaimana mungkin? Bab 1302 Pengawal Super. Alih-alih menjawab, Tang Xiu tersenyum tipis dan bertanya balik. Kalau begitu, sudah sejauh mana tingkat kultivasimu, kakak 9 neter? Ninneter Swordmeister tertegun sejenak, lalu dia berkata perlahan setelah berpikir lama. Ya, aku terjebak selama lebih dari 2 milenium di tahap tengah emas abadi dan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap akhir sebelumnya. Mengapa kau bertanya? Tang Xiu tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya lagi. Jika kau bisa mengeluarkan seni penghalang langit, tingkat kultivasi apa yang biasanya kau tunjukkan pada orang lain? Seni penghalang langit? Ninneter Swordmeister terkejut. Maksudmu Battle Pain ahli dalam seni penghalang langit? Kau pasti tahu bahwa seni penghalang langit adalah seni rahasia yang hanya dimiliki oleh Yang Mulia Thunder, kan?
Sudah diketahui umum bahwa Yang Mulia Thunder memiliki total 4 murid, tetapi Battle Pain jelas bukan salah satunya. Mudah bagi siapa saja untuk dengan sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, tetapi tidak semua orang dapat menghindari deteksi yang lebih kuat. Aku yakin Yang Mulia Thunder dan keempat muridnya dapat melakukannya, tetapi apakah orang lain dapat melakukannya? Kurasa tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu baru saja menyebutkan beberapa kata yang bagus, terkenal. Tetapi apakah tidak ada pengecualian atau kasus khusus? Ada banyak orang kuat di dunia abadi dan makhluk supernatural hebat yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada seorang jenius tak tertandingi yang menantang surga yang dapat membuat beberapa seni yang hampir mirip dengan seni pengaburan surga dari Yang Mulia Guntur, bukan?" Nin Nether Swordmeister mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Apa yang kau katakan masuk akal. Sepertinya aku masih meremehkan para ahli dari dunia abadi." Setelah mengatakan itu, dia mendesah dengan menyesal. "Kau tahu, para ahli hebat yang suka menimbulkan masalah itu semuanya menghilang tanpa jejak, meninggal, atau mengisolasi diri dari dunia. Aku ingin melihat kekacauan apa yang bisa mereka timbulkan di dunia abadi, tetapi sulit untuk melihat kekuatan besar bertarung saat ini. Kalau tidak, teknik para ahli hebat itu akan terus menyebar dan dipahami oleh kita." Tang Xiu menggelengkan kepalanya sambil terdiam, sambil mendesah. Dulu, dia sendiri adalah seorang ahli, seperti yang dikatakan oleh Nin Nether Swordmeister, seseorang yang suka menimbulkan masalah. Dia selalu menciptakan kekacauan di dunia abadi sebelum dia bertemu Su Qingcheng. Bahkan setelah dia menjadi ahli hebat, seorang Supreme, dia memicu pertempuran tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, tidak kurang dari 10 Supreme terbunuh oleh tangannya sendiri dan sebanyak puluhan ribu ahli hebat di tahap abadi emas sempurna. Terus terang saja, dia telah mengarungi sungai darah dan menginjakkan kaki di puncak gunung mayat agar dapat menjadi seorang tertinggi. Melihat ekspresi rumit Nin Nether Swordmeister, Tang Xiu berkata perlahan, "Namun, aku rasa dunia abadi tidak akan tetap damai seperti ini untuk waktu yang lama. Beberapa orang yang lemah pasti akan menjadi lebih kuat, dan beberapa dari mereka secara alami akan bangkit dan kemudian menyebabkan kekacauan. Ya, aku pernah mendengar tentang seseorang beberapa waktu lalu. Dia tampaknya sangat gembira dalam menciptakan suara-suara seperti itu sekarang." "Hah?" Nin Nether Swordmeister terkejut. "Siapa orang ini?" "Raja Abadi Pil Segudang," jawab Tang Xiu. Nin Nether Swordmeister mengerutkan kening dan penghinaan muncul di matanya saat dia berkata dengan ringan. Dia memang membuat banyak kegaduhan akhir-akhir ini. Dia adalah dewa emas sempurna, tetapi dia dapat membunuh 4 ahli dengan level yang sama. Prestasi yang cukup langka saat ini, memang. Tetapi kamu tampaknya tidak mendapat informasi yang cukup, Great Tang Lil Bro. Sekitar 3 tahun yang lalu, bocah nakal itu dikejar selama 6 bulan penuh dan hampir bertemu dengan penciptanya berkali-kali. Jika bukan karena saudara bela diri yang datang untuk menyelamatkannya dan gurunya, Kaisar Agung Dan King, yang keluar dari kediamannya dan mengatur 81 arai penghancuran abadi untuk menjebak musuh-musuhnya dalam formasi dan memurnikan mereka sampai mereka mati, saya rasa dia tidak akan mampu membalikan gelombang apapun. Hati Tang Xiu dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi di permukaan, dia berkata dengan tenang. Kaisar Agung Dan King, bukankah dia seorang ahli tahap supremasi di dunia abadi? Dia benar-benar akan melakukan hal sejauh itu untuk membunuh dan memurnikan kehidupan musuh muridnya? Nin Nether Swordmeister jelas enggan menyebutkan apapun tentang Kaisar Agung Dan King dan berkata dengan enteng. Murid yang hanya nama saja berbeda dengan murid langsung. Jika murid yang hanya nama saja mati, maka mereka bisa mati begitu saja. Namun, jika orang lain membunuh murid langsung, itu berarti tamparan di wajah tokoh-tokoh besar ini. Akan sangat aneh jika orang-orang seperti itu tidak mengambil tindakan apapun terkait masalah ini. Itu membuatku teringat Kaisar Agung Kultivasi Bintang yang sebelumnya telah melakukan perjalanan penuh melintasi beberapa ratus domain abadi setelah muridnya terbunuh dan secara pribadi membantai seluruh sekte musuh muridnya, mengejutkan sebagian besar dunia abadi. Temperamen yang cukup populer bagi orang lain karena melindungi keturunannya. Kaisar Agung Kultivasi Bintang? Niat membunuh di hati Tang Xiu tergantikan oleh emosi yang rumit. Tidak ada seorang pun di dunia abadi yang lebih mengenal nama ini daripada dirinya. Itu karena nama itu adalah gelar milik seorang tertinggi dunia abadi,
dirinya sendiri. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu berubah dan dia bertanya. Saudara Sembilan Neter, aku mendengarmu berbicara tentang Kaisar Agung Kultivasi Bintang ini, tetapi aku hanya mendengar tentang legendanya. Dia tampaknya adalah seorang tertinggi yang sangat mengesankan dan kuat. Kenapa aku belum pernah mendengar namanya selama beberapa abad terakhir? Dia gagal melewati kesengsaraan keilahiannya dan menghilang baik secara jasmani maupun rohani. Nineneter Swordmeister mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Dia gagal dalam kesengsaraan ilahinya? Bagaimana mungkin? Tang Xiu berpura-pura terkejut. Kudengar dia adalah ahli superkuat sejati di seluruh dunia abadi, bahkan banyak ahli tahap supremasi hebat bukanlah lawannya. Nineneter Swordmeister mendesah. Aku juga bingung tentang itu. Bahkan banyak ahli hebat tidak pernah menyangka bahwa dia akan gagal melewati kesengsaraan. Kesengsaraan keilahian seperti itu. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Aku tidak menyangka bahwa Kaisar Agung Kultivasi Bintang telah meninggal. Tampaknya dia melewati krisis yang serius dalam perjalanannya. Ngomong-ngomong, aku juga mendengar bahwa Kaisar Agung Kultivasi Bintang berasal dari sekte yang paling kuat, sekte burung Vermilion Suci. Dia pernah memprovokasi begitu banyak musuh, jadi dengan kematiannya, sangat mungkin sekte burung Vermilion Suci sekarang menghadapi situasi yang cukup sulit, ya? Nineter Swordmeister sepertinya teringat sesuatu. Tatapan menghina memenuhi matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Holy Vermilion Bird memang menghadapi situasi yang cukup sulit sekarang. Ngomong-ngomong, Kaisar Agung Kultivasi Bintang agak buta terhadapku. Dia berteman dengan dua orang tetapi gagal memperhitungkan bagaimana kedua sahabatnya itu bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Setelah kegagalannya dalam melewati kesengsaraan, kedua sahabatnya bahkan mengatakan bahwa kultivasi bintang telah mempermalukan mereka. Bersama-sama, mereka menemukan banyak suprim dan emas abadi sempurna yang memiliki dendam dengannya untuk menyerang sekte Holy Vermilion Bird. Hampir setengah dari murid-murid Holy Vermilion Bird Sect yang cemerlang dan berprospek tak terbatas terbunuh. Sisanya sekarang bersembunyi di tanah suci Holy Vermilion Bird, mengandalkan dua ahli tahap supremasi di sekte tersebut, menjaga susunan sekte dan terus berjuang saat berada di ambang kematian. Hal seperti itu terjadi, Tang Xiu terkejut dan bertanya lagi. Apakah para murid Kaisar Agung Kultivasi Bintang, mantan bawahannya, dan bahkan teman-teman lainnya hanya mentolerir orang-orang ini yang menindas sekte burung Vermilion Suci? Ketika pohon itu tumbang, monyet-monyet itu berhamburan. Semua orang hanya mendorong tembok yang sudah runtuh. Nineneter Swordmeister mendesah. Seorang pria abadi mendalam yang remeh mengatakan dua kalimat ini, tetapi semua orang di dunia abadi berpikir bahwa analoginya tepat sasaran. Sudah pasti ini bukan sesuatu yang bisa digeneralisasi. Kaisar Agung Kultivasi Bintang pernah memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Para pembangkit tenaga listrik yang menerima dan mengetahui kebaikannya dan ingin membalasnya semua maju dan berpartisipasi dalam pertempuran selama ratusan tahun. Jutaan orang tewas dalam perang dan sisanya mundur setelah kekacauan itu. Meskipun mereka mundur, mereka masih mengumumkan bahwa jika ada yang berani memprovokasi sekte burung Vermilion Suci lagi, mereka akan tetap maju tanpa ragu untuk membela mereka. Setelah mengatakan itu, Nineter Swordmeister tampaknya enggan untuk terus berbicara tentang topik berat ini lagi. Dia mengeluarkan sejuta esensi kristal dan menyerahkannya kepada Tang Xiu, sambil berkata, "Ini kemenanganmu." Meskipun suasana hatinya rumit, Tang Xiu tersenyum dan, setelah menerima sejuta esensi kristal secara penuh, berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki ini akan dengan hormat menerima esensi kristal ini. Ngomong-ngomong, Saudara Sembilan Neter, kamu sendiri adalah dewa emas sempurna yang hikmat, tetapi aku dapat mengatakan bahwa kamu tampaknya menghormati Kaisar Agung Kultivasi Bintang melalui kata-katamu. Apakah kamu juga berpartisipasi dalam rapat umum untuk mendukung sekte burung Vermilion Suci? Tentu saja. Aku berutang budi besar kepada Star Soul Supreme, jadi bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri saja ketika Holy Vermilion Bird dalam kesulitan? Nineneter Swordmeister mendesah. Bahkan Empyrean Pole Lady yang kebingungan itu juga ikut serta. Nyonya Tiang Langit juga terlibat? Tang Xiu terkejut.
Apakah dia juga punya hubungan dengan seseorang dari sekte burung vermilion suci? Tidak, dia mengambil tindakan atas nama tetua tiang surgawi. Nineneter Swordmeister menggelengkan kepalanya. Orang itu memiliki persahabatan yang cukup dalam dengan Kaisar Kultivasi Bintang. Tiba-tiba, dia menatap Tang Xiu dan mengalihkan topik pembicaraan. Tang Lil Bro, kamu tampaknya sangat tertarik dengan urusan Kaisar Agung Kultivasi Bintang dan Sekte Burung Vermilion Suci. Apakah kamu? Tang Xiu tersenyum menanggapi. Tidak, tidak. Aku hanya orang biasa. Bagaimana aku bisa berhubungan dengan orang-orang besar itu? Aku hanya ingin tahu tentang kekacauan besar yang terjadi di masa lalu. Namun, alangkah baiknya jika aku bisa berhubungan dengan mereka, apapun yang terjadi. Setidaknya aku bisa mengikuti Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli super. Jadi aku bisa berjalan tanpa hambatan di dunia abadi dengan perlindungannya. Bukan? Hahaha. Pendekar pedang 9 neter tertawa terbahak-bahak. Bahkan dua wanita menggairahkan di sampingnya pun tak kuasa menahan tawa. Tang Xiu menyeringai dan tertawa beberapa saat sebelum berkata. Yah, meskipun aku tidak mengenal Kaisar Kultivasi Bintang, aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu, saudara 9 neter. Aku akan menggunakan namamu saja jika ada yang berani menindasku di masa depan, bukan? Ketika saat seperti itu tiba, semua musuh yang memusuhiku pasti akan ketakutan dan lari setelah mendengar namamu. Nineter Swordmeister memutar matanya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, aku punya banyak musuh, loh. Kau bisa memberitahu mereka namaku jika kau tidak takut dengan akibatnya. Ngomong-ngomong, aku sudah membuang banyak waktu di sini, jadi aku akan kembali dulu. Di mana kau tinggal, Tang Lil Bro? Aku akan mengirimimu pemberitahuan saat waktu taruhan dengan musuhku tiba. Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata, datang saja ke paviliun pengamatan bintang. Nineter Swordmeister mengangguk. Dia kemudian meninggalkan Tang Xiu dengan seorang utusan dan menuju keluar sambil memeluk kedua wanita yang mempesona itu. Saat dia berjalan keluar sejauh 1 kilometer, dia mengirimkan suaranya. Pilih sendiri 20 gladiator emas abadi itu. Aku akan membayar mereka ke arena narapidana atas namamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Terima kasih banyak, saudara 9 neter. Tang Xiu mengepalkan tangannya. Sedikit rasa terima kasihnya berasal dari pembayaran untuk Dewa Emas, tetapi yang sebenarnya dia ucapkan terima kasih adalah karena 9 neter membantu Sekte Burung Vermilion Suci. Bab 1303, aku akan selalu menjadi wanitamu. Di bawah pimpinan Light Rain, penjaga yang bertanggung jawab atas semua jenis bea cukai di arena narapidana kembali ke Tang Xiu dan Guyan Er. Setelah matanya yang indah tertuju pada Tang Xiu, dia tersenyum dan berkata, rekan abadi benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini taruhan pertamamu dan kamu menang, pantas untuk diberi selamat. Itu hanya permainan biasa. Tang Xiu tersenyum ringan. Petugas Light Rain dengan hormat menyerahkan cincin spasial kepada Tang Xiu dan berkata, ini adalah kristal abadi yang kau minta untuk kutebus untukmu. Ada 2 juta kristal abadi sebagai pokokmu dan 2 juta lagi sebagai kemenanganmu, totalnya 4 juta kristal abadi. Tang Xiu mengeluarkan 10 kristal abadi dan melemparkannya kepadanya, sambil berkata, hadiahnya untukmu, kamu bisa pergi mengurus bisnismu yang lain. Light Rain buru-buru menatap wanita cantik itu. Sang putri tersenyum dan berkata, ini hadiah dari tamu terhormat untukmu. Ambil saja, teman abadi Agung Tang, Nineter Swordmeister baru saja membayar kita 150 juta kristal abadi untuk 20 gladiator emas abadi. Apakah kau ingin memilih mereka sekarang? Berapa harga seorang gladiator emas abadi tahap awal? Tanya Tang Xiu. 4 juta kristal abadi. Jawab sang gadis cantik sambil tersenyum. Tang Xiu langsung mengeluarkan 4 juta kristal abadi dan berkata dengan acuh tak acuh. Battle Peng memberiku kemenangan senilai 2 juta kristal abadi, jadi aku akan membelinya sambil lalu. Setelah sekian lama, Tang Xiu memegang 21 emas abadi Soul Plate dan membawanya pergi dari arena narapidana. Identitas dan latar belakang 21 emas abadi ini ditemukan pada dokumen yang diberikan oleh arena narapidana. Kecuali mereka menyembunyikan identitas mereka,
mereka bukanlah bagian dari kekuatan yang memusuhi dia. Saat ini, ke-21 Dewa Emas termasuk Battle Peng menatap Tang Xiu dengan mata penuh rasa terima kasih. Meskipun mereka menemukan bahwa orang yang menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli mereka hanyalah seorang dewa biasa, yang bahkan belum mencapai tahap Dewa Bumi, tidak dapat disangkal bahwa dia menyelamatkan mereka dari tempat yang menyimpang dan tidak normal seperti arena narapidana dan memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup. Di Paviliun Pengamatan Bintang, Dewa Emas yang sudah tua itu duduk di ruang akuntan sambil diam-diam memikirkan beberapa masalah. Setelah beberapa lama, dia mengirimkan perintah, dan, segera setelah itu, seluruh paviliun pengamatan bintang yang dilindungi siap dibuka untuk bisnis. Di permukaan, para penjaga tempat itu masih sama seperti sebelumnya, tetapi sejumlah besar ahli paviliun bersembunyi dalam kegelapan. Begitu terjadi krisis, para ahli ini akan segera muncul. Sialan bocah nakal itu, sang Dewa Emas yang sudah tua mengumpat sambil tersenyum setelah mengeluarkan perintah itu, merasa kesal dalam hati ketika dia mengingat puluhan juta kristal abadi tersebut. Pak! Sebuah sosok muncul entah dari mana di hadapan sang Dewa Emas yang sudah tua. Ada apa? Lelaki tua itu mengambil gelas berwarna dan menyeruput tehnya. Hidangan gratis yang baru saja disajikan paviliun pengamatan bintang telah menyebabkan kerugian besar bagi kami, Tuan. Namun, orang Tang Agung itu telah kembali lagi. Petugas sekarang membawanya ke menara tengah. Engah. Dewa Emas tua itu tersedak dan wajahnya berubah ungu. Setelah batuk parah beberapa lama, matanya berbinar karena marah. Sambil membanting meja, dia berteriak dengan marah. Pergi dan singkirkan bocah tukang numpang itu. Apa yang dia pikir paviliun pengamatan bintang kita ini? Dipahami. Pria itu menurut dan berbalik untuk pergi. Dewa Emas yang sudah tua itu menarik napas dalam-dalam dan memanggil lagi sebelum lelaki itu pergi. Ah, lupakan saja, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan mengurusnya sendiri. Pengunjung itu memperlihatkan ekspresi aneh, tetapi dia tetap patuh dan segera pergi. Dewa Emas yang sudah tua itu mengusap alisnya dan senyum pahit menghiasi wajah tuanya. Dia bisa saja mengusir seseorang dengan bebas, tetapi dia ingat bahwa anak ini adalah seseorang yang diapresiasi oleh Nyonya Empyrean Paul. Dia hanya bisa menelan kepahitan karena dia tidak bisa mengusir orang ini tidak peduli seberapa enggannya dia. Tak lama kemudian, Dewa Emas yang sudah tua itu tiba di menara tengah. Saat ia naik ke lantai 88, ia berjalan lurus menuju portal dan membuka pintunya. Setelah melihat lebih dari 20 pria dan wanita berpakaian compang-camping duduk di meja panjang di kedua sisi, ia langsung mengerutkan kening. Sial, ini benar-benar membuatku jengkel. Dia benar-benar berharap bisa segera menemui Tang Xiu dan menampar bocah nakal ini setelah melihat pakaian 21 pria dan wanita ini. Menurutnya, untuk apa paviliun pengamatan bintang itu? Begitu istimewanya sampai-sampai dia membawa pengemis-pengemis ini? Namun, saat ia mengumpat 2 kali dalam hati, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku karena, pada saat itu, 21 pria dan wanita compang-camping itu mengalihkan perhatian mereka kepadanya pada saat yang sama. Ledakan aura mereka membuatnya gemetar. 21, Dewa Emas, bahkan sebagian besar dari mereka adalah ahli Dewa Emas tahap akhir. Dewa Emas yang sudah tua berani bersumpah kepada surga bahwa sama sekali tidak ada Dewa Emas di antara lebih dari 200.000 orang yang dipanggil Tang Xiu dari artefak kediaman surgawi itu terakhir kali. Ke-21 orang ini sama sekali bukan salah satu dari mereka. Begitu Tang Xiu melihat kedatangan Dewa Emas yang sudah tua, dia langsung tersenyum. Dia berdiri dan menyapanya. Baiklah, kami akan mengganggu Anda lagi, manajer. Saya mengundang 21 bawahan baru saya untuk makan di sini. Jadi silakan ambil anggur dan hidangan terbaik Anda. Tenang saja, saya tidak akan menumpang di paviliun pengamatan bintang Anda hari ini. Saya akan membayar makanannya dari kantong saya sendiri. Dewa Emas yang sudah tua itu tersenyum pahit dan menjawab. Sahabat Dewa Tan Agung, kau benar-benar, lupakan saja. Jumlah kalian hanya 20 orang, jadi makanannya masih gratis. Tapi kau juga tahu bahwa kami hanyalah bisnis kecil di sini, jadi aku hanya bisa menyediakan 23 porsi untukmu. Jika kau menginginkannya, maka begitulah, tetua. Tang Xiu menyeringai,
Sang Dewa Emas yang sudah tua tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tang Xiu kembali duduk di kursinya, menatap Guyan Er yang terdiam dan tersenyum. Kemudian, dia melirik ke 21 bawahan emas abadi dan berkata dengan suara yang dalam. Aku telah membeli kalian dari arena narapidana dan kalian dapat mengatakan bahwa aku telah memberikan kalian semua kehidupan kedua. Aku tidak peduli dengan identitas masa lalu kalian atau apa yang telah kalian lalui. Namun mulai hari ini, semuanya akan sama seperti kalian telah mati. Namaku Kaisar Langit Agung Tang. Panggil saja aku Guru. Mulai hari ini, tugasmu hanyalah melindungi keselamatanku dan mematuhi perintahku. Tentu saja, aku tidak akan bersikap kasar padamu. Selama kau setia padaku dan mengabdikan diri pada pekerjaanmu, aku akan memberimu banyak sumber daya kultivasi dan akan memperlakukanmu sebagai orang kepercayaanku. Aku tidak punya banyak aturan, tapi kamu tidak boleh membunuh orang dengan mudah tanpa perintahku. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu mengeluarkan sebatang rokok dari cincin spasialnya, menyalakannya, dan menghisapnya beberapa kali. Di bawah tatapan 21 orang ini, dia melanjutkan. Tentu saja, aku juga memberimu kesempatan. Tetaplah setia padaku dan kau akan mendapatkan kebebasanmu 5.000 tahun kemudian. Saat itu, apakah kau memilih untuk tinggal bersamaku atau pergi? Aku akan menghormati keputusanmu. Apa? Ke-21 Dewa Emas saling bertukar pandang dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan yang membeli mereka benar-benar akan memberi mereka janji seperti itu. 5.000 tahun. Jika mereka bisa mendapatkan sumber daya kultivasi secara terus-menerus, dan dengan bakat mereka, ada harapan bagi mereka untuk mengalami terobosan dalam kultivasi mereka. Pada saat mereka berhasil mencapai tahap abadi emas sempurna, mereka akan dapat hidup dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih, Guru. Ke-21 pria dan wanita itu bangkit satu demi satu, berlutut dengan satu kaki, dan memberi hormat kepada Tang Xiu. Tang Xiu mengangguk dengan gembira dan memberi isyarat kepada mereka untuk duduk kembali, sambil berkata, "Untuk menyambut kedatangan kalian, aku mengundang kalian untuk makan besar hari ini. Selain itu, aku juga akan memberikan sesuatu yang lain." Setelah berkata demikian, Tang Xiu dengan lembut merentangkan tangannya dan tiba-tiba, 21 cincin spasial muncul di depan masing-masing cincin. Tang Xiu kemudian berkata, "Kalian dapat menemukan 1 juta kristal abadi, 2 set jubah tempur, dan senjata abadi di setiap cincin spasial. Selain itu, ada beberapa pil obat dan ramuan dengan berbagai efek. Itu adalah hadiahku untukmu. Terima kasih, Guru." Ke-21 orang itu berdiri dan berlutut lagi. Sebagian besar dari mereka merasa gembira sebelumnya, tetapi mereka merasa bersyukur sekarang. Mereka mendapati bahwa guru mereka ternyata bukanlah orang yang kejam dan jahat, tetapi seseorang yang tidak akan pernah dengan mudah menghancurkan hidup mereka. Tang Xiu mengangguk lagi dan menambahkan, "Mulai hari ini, kalian semua akan bersatu di bawah komando Battle Peng. Kultivasinya mungkin tidak setinggi kalian semua, tapi aku paling mengenalnya." Battle Peng buru-buru berkata, "Bawahan ini pasti akan mematuhi perintah guru dan melayani dengan kemampuan terbaikku." Tang Xiu mengangkat tangannya dan menggunakan aliran energi untuk mengangkatnya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Ada hal lain yang perlu kukatakan kepadamu sebelumnya. Aku adalah Kaisar Kekaisaran Tang Besar. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang Kekaisaran Tang Besar sebelumnya, namun di masa depan, kamu akan menjadi bagian dari kekaisaran besar ini." "Dimengerti?" jawab 21 orang dengan hormat. Semua orang melahap semua hidangan selama pesta dan menikmatinya sepuasnya. Mereka hampir tidak pernah makan apapun setelah menjadi petarung deathmatch di arena narapidana. Bahkan jika mereka makan sesuatu dan menerima beberapa buah roh setelah memenangkan pertandingan mereka setiap kali. Selama pesta, mata keempat Dewa Emas perempuan itu bahkan berkaca-kaca. Menjalani kejadian-kejadian bahagia setelah melewati masa-masa sulit adalah sesuatu yang benar-benar membahagiakan. Setelah pesta, Tang Xiu memesan 12 kamar tamu di paviliun pengamatan bintang, 1 kamar untuk 2 Dewa Emas, sedangkan Battle Peng mengambil 1 kamar untuk dirinya sendiri sebagai pemimpin mereka. "Apakah kamu ingin memiliki kamar terpisah, Yan Er?"
Tang Xiu merasa sakit kepala saat melihat Guyan Er yang menyeringai padanya. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa meskipun pintu itu tepat di depannya. Guyan Er tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Tang Xiu, menariknya ke dalam ruangan, lalu menutup pintu langsung dari dalam. Setelah itu, dia menyuruhnya duduk di kursi di dalam dan menekan bahunya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius. Tuan, saya akan selalu menggunakan alamat ini untuk memanggil Anda, tetapi saya sudah menjadi putri Kekaisaran Tang Besar, yang berarti bahwa saya adalah wanita Anda. Saya tahu bahwa sulit bagi Anda untuk menerima ini dalam waktu singkat, tetapi saya bisa menunggu selama Anda tidak mengucilkan saya. Bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Itu hanya, Tuan, mari kita beri waktu untuk segalanya. Aku akan selalu menjadi wanitamu sampai aku mati. Bersambung ke episode 340. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.